Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, today we will be talking about thesis statement and outlining essays. Ya, pada hari ini kita akan berbicara mengenai thesis statement, ini bagian dari essay itu ya, dan outline essay, membuat outline essay. Let's start ya. There is a big questions when it comes to writing essay. Kadang-kadang ada satu pertanyaan besar ya ketika menulis essay. How can we turn an idea into clear argumentative essay plans ya? Saya sudah punya ide sir ya, tapi kok susah untuk membuatnya menjadi argumentatif essay itu bagaimana itu ya? Kemudian what usually makes essay writing difficult for you? Masing-masing dari Anda mungkin punya persoalan yang berbeda-beda tingkat kesulitan di dalam menulis essay ya. Maybe finding ideas is difficult for you, organizing ideas, grammar, or starting the first sentence in the paragraph ya. Itu challenge-nya beda-beda antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, kita akan bahas ini satu persatu ya. Learning objective of these lessons is that by the end of the lesson you can distinguish the topic from thesis statement. Jadi Anda nanti bisa membedakan antara topik dengan thesis statement. You can write a clear argumentative thesis with one position and an essay map. Anda bisa menulis tesis yang argumentatif beserta posisinya, posisi Anda, pendapat Anda itu ya. Kemudian membuat essay map, ya peta essay. You can create an outline with introductions, body paragraphs, and conclusion. Anda bisa menulis introductions, body of paragraph, dan conclusionnya. Let's talk about topic versus thesis. Topik itu apa? Thesis itu apa? Topik itu adalah hal yang umum tentang subjek yang dibicarakan dalam essay itu ya. Biasanya bersifat broad ya, luas. Kemudian thesis itu your main argument plus your main points. Jadi argumentasi Anda kemudian diikuti oleh poin-poinnya. Ini adalah thesis. It is more specific. Jadi thesis itu lebih spesifik. A topic only says what the essay is about. Kalau topik itu hanya menjelaskan apa essay ini tentang apa, itu topik ya. Tapi kalau thesis says what you believe, menjelaskan apa yang Anda yakini. Nah, itu kan mengacu kepada pendapat ya. Dan how will you explain it? Bagaimana Anda menjelaskan? Contoh ya, topiknya adalah online learning. Online learning ini broad, ini luas ya. Tesisnya seperti apa? Misalnya, online learning should remain an option at university because it saves commuting times, support flexible schedule, and help student review recorded lessons. Jadi ini sudah merupakan gagasan. Ya, ini namanya tesis. Oke, online learning itu harus tetap menjadi pilihan di universitas karena ini. Oke, understand? Oke, beda ya, topik sama tesis. Nah, sekarang from broad topic to focus thesis. Bagaimana saya bisa menulis tesis itu ya? Dari topiknya dulu, choose topik. Oke, kemudian yang kedua, ask challenging questions. Yang ketiga, choose your positions. Yang keempat, add clear reasons. Yang pertama, topik. Topik yang misalnya AI tools in university assignment. Nah, ini bisa dipertanyakan, questionnya apa? Should AI tool be allowed for university assignment? Apakah AI itu seharusnya diperbolehkan untuk mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya? Kemudian posisinya yes. Posisi Anda itu, pendapat Anda itu yes. Tetapi dengan clear rules. Boleh pakai AI, tetapi harus dengan aturan yang jelas. Oke. Kemudian tesisnya, misalnya bisa dibuat gini. AI tools should be allowed for university assignment if students use them for brainstorming, language support, and revisions, not for submitting AI written work as their own. Jadi, AI tools itu seharusnya bisa diperbolehkan untuk mahasiswa mengerjakan assignment. Oke, kalau mahasiswa itu menggunakan untuk brainstorming, untuk language support, untuk revisi, bukan untuk mengumpulkan pekerjaan hasil dari AI. Nah, seperti itu tesis ya, dikembangkan dari 4 step ini tadi. Oke, kemudian next,
We will be talking about argument focus. Choose one clear position. Jadi kita fokus pada argument. Okay. Di dalam menulis essay, in argumentative essay, choose one side clearly. Pilih salah satu secara clear, ya, secara jelas. Avoid thesis that only says both sides are good and bad. Ya, jangan dua-duanya dipilih. Misalnya something good, something bad, dipilih semuanya. A clear thesis help the reader understand your argument. Tesis yang jelas itu membantu Anda untuk mengerti argumentasi, ya. Contoh yang tidak jelas, AI tools have good and bad sides, ya. Nah, seperti tadi dikatakan. Jadi jangan nulis good sama bad-nya, pilih salah satu menurut Anda itu bad atau good gitu loh, AI tools. Yang bad misalnya AI tools can support student learning if university provide clear rules and training on the academic integrity. Ya, jadi Anda memilih AI tools can support student learning jika bla 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 bla. Oke, kemudian clear positions. Yang lebih jelas lagi, ini juga bagus nih ya. University students should be allowed to use AI tools for brainstorming, but they must cite sources and not submit AI written work as their own. Ini lebih bagus. Jadi mahasiswa diperbolehkan untuk menggunakan AI untuk brainstorming khusus. Sorry, but they must cite sources. Tapi mereka harus mengutip sumber dan tidak mengumpulkan pekerjaan AI yang dianggap sebagai pekerjaan sendiri. No way. Tidak boleh, ya. That's all, ladies and gentlemen, what we can learn today. Kita sambung dengan pertemuan berikutnya, oke? Yang akan kita kasih contoh bagaimana kita membuat outline essay dan bagaimana kita membuat essay. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.